Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka, yaitu para rasul, dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang terkasih, rencana Allah adalah sempurna, tetapi tidak seperti rencana manusia yang seringkali tiba-tiba atau yang mendadak. Dan yang pasti, rencananya Tuhan itu tidak pernah gagal. Ayub dalam 42 ayat 2 kitab Ayub, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub mengalaminya, saudara. Ayub mengakui itu. Seperti halnya kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh para nabi, demikian pula pencurahan Roh Kudus. Ratusan tahun sebelum Kristus dilahirkan, Tuhan Allah telah berfirman kepada Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan Pentakosta. Demikian firman-Nya dalam Yoel 2 ayat yang ke-28 dan 29. "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku, kata Tuhan, akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-Mu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu." Saudara, sebagaimana diperintahkan Tuhan Yesus, para rasul dengan setia berkumpul di Yerusalem menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Janji Tuhan adalah ya dan amin, saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Mazmur 12 ayat yang ke-7, "Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah." Nubuat itu digenapi oleh Tuhan, saudara. Roh Kudus hadir demikian dahsyatnya, seperti bunyi deru angin yang keras dan seperti nyala api yang bertebaran. Maka penuhnya mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang terkasih, kuasa Roh Kudus adalah kuasa Roh Allah sendiri yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Ia bukan roh yang statis dan mati. Karena itu, barang siapa dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti di dalam dirinya ada sebuah kekuatan baru, ada semangat yang besar untuk memberitakan Injil. Setelah Roh Kudus memenuhi hidup para murid, saudara, mereka memiliki keberanian, tidak takut akan rintangan, tidak takut akan cabaran yang menghambat untuk mereka tetap memuliakan Tuhan. Karena itu, setiap anak-anak Tuhan, orang percaya hari-hari ini, kalau hidupnya mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana bukti hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidupnya berubah. Hidupnya tidak seperti manusia lama lagi, tetapi manusia yang baru, yaitu ciptaan yang baru, yang selalu memiliki kekuatan yang baru, rahmat yang baru setiap pagi itu terjadi dalam hidupnya. Dan bahkan semangat yang besar untuk memberitakan Injil melalui kehidupannya, melalui perkataannya, melalui kesaksian hidupnya, itu menjadi fokus utamanya. Karena itu, kuasa Roh Kuduslah yang sanggup memulihkan dan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena kembali Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kami, maka ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru. Kami hidup berbeda dengan kehidupan orang-orang duniawi, orang-orang
orang yang lebih mencintai hal-hal dan perkara-perkara dunia daripada mencintai Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencanamu, dan segala sesuatu Engkau sanggup lakukan bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, ampuni kami kalau saat ini kami tidak memprioritaskan Tuhan, tapi firman Allah ini menegur kami, bahkan memanggil kami segera untuk berbalik kepada Tuhan, karena janji Allah pasti digenapi dalam setiap orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya, kami yakin Tuhan, apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman Allah tergenapi di dalam hidup setiap pendengar Bread of Life Audio yang meresponi firman Allah saat ini dengan iman, dengan sungguh yakin dan percaya, dan hidup memuliakan nama Tuhan, meninggalkan kehidupan lama dan berbalik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.